Kecelakaan tunggal terjadi di ruas tol Tebing Tinggi. Satu orang tewas dalam peristiwa tersebut. Melanggar isolasi mandiri, puluhan pekerja jalan tol dikarantina. PLN Unit Induk Sumatera Utara membantah adanya kenaikan tarif listrik. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Kamis 11 Juni 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dana Pangaribuan, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Kecelakaan tunggal terjadi di ruas tol Tebing Tinggi menuju arah Medan. Akibatnya satu orang tewas dalam peristiwa tersebut. Kecelakaan terjadi di Jalan Tol Medan Tebing Tinggi di kilometer 45200 Desa Tanjung Garbus, Kecamatan Pagar Marbau, Deli Serdang sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dari rekaman CCTV diduga kecelakaan terjadi karena mobil yang dikendarai korban mengalami pecah ban sehingga hilang kendali dan terguling di badan jalan. Satu orang pengemudi yang merupakan mantan Kepala Kantor Pelayanan Perpajakan Pematang Siantar, Joni Sirait, tewas dalam kecelakaan tunggal tersebut setelah sebelumnya sempat dilarikan ke rumah sakit. Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Satlantas Polresta Deli Serdang, Ibda Robert Gultom, membenarkan peristiwa kecelakaan tersebut dan korban telah diberangkatkan ke rumah duka di Bogor untuk dimakamkan. Jadi diduga hasil cek olah TKP, mobil jenis Toyota Prado kecepatan tinggi, oleng, ban belakang sebelah kiri pecah, sehingga si supir, korban meninggal dunia, tidak bisa kontrol kendaraannya. Tim Gabungan Badan Narkotika Nasional bersama TNI Polri menemukan ladang ganja seluas 8 hektar di kawasan Pegunungan Torsihite, Mandailing, Natal. Di lokasi ladang, petugas melakukan pemusnahan ganja yang diperkirakan mencapai berat 8 ton. Beginilah operasi pengungkapan ladang ganja seluas 8 hektar di 3 lokasi berbeda di kawasan Pegunungan Torsihite, Desa Banjar Lancat, Kecamatan Panyabungan Timur, Mandailing, Natal. Di lokasi pertama, petugas menemukan ladang ganja seluas 4 hektar, sedangkan di lokasi kedua dan ketiga ditemukan ladang ganja masing-masing seluas 2 hektar. Dari 3 lokasi tersebut, petugas menemukan 8.000 batang ganja dengan berat mencapai 8 ton. Dari temuan tersebut, petugas gabungan BNN melakukan pemusnahan tanaman ganja dengan cara dibakar. Saat ini, tim BNN telah masih melakukan pengejaran terhadap pelaku pemilik ladang ganja. Dari hasil penyelidikan kita memang ditemukanlah lebih kurang dari 8 hektar. Kita udah tahu desa mana masyarakatnya atau petaninya menanam ini. Ya mungkin dalam waktu dekat kita akan berkoordinasi dengan Polres dengan BNNK. Satres Narkoba Polres Labuan Batu meringkus seorang residivis kasus narkotika di kediamannya di Kelurahan Bakaran Batu, Rantau Prapat. Dari penggerebekan, petugas menyita sabu-sabu seberat 61,80 gram. Pelaku SA warga kota Rantau Prapat ditangkap polisi di kediamannya di kawasan Jalan Simpang Mangga Atas, Kelurahan Bakaran Batu, Rantau Prapat, Labuhan Batu. Dalam penggerebekan, petugas menyita sabu seberat 61,80 gram, timbangan elektrik, dan alat hisap sabu. Dari pemeriksaan, pelaku diketahui sebagai residivis kasus narkotika yang divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Kini pelaku ditahan di Polres Labuan Batu dan dijerat pasal 114 subsidiar 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Peredaran ini sudah lama di mapping oleh personel kita. Namun untuk pelaku sendiri selalu licin dan lolos. Untuk barang bukti sendiri yang cukup ini sabu seberat. Seorang pelaku penipuan dan penggelapan mobil ditangkap para korbannya di kawasan Jalan Menteng Raya, Kota Medan. Pelaku menipu puluhan korbannya dengan modus sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyewaan mobil. Pelaku atas nama Rodiah Saragi ditangkap para korbannya di rumah kontrakannya di Jalan Menteng Raya, Kecamatan Medan Area pada Rabu malam kemarin. Pelaku sebelumnya telah dilaporkan ke pihak kepolisian pada 2019 lalu dengan tuduhan penipuan dan penggelapan.
Karena tak kunjung ditangkap oleh pihak kepolisian, para korban kemudian mencari sendiri keberadaan pelaku dan menemukannya di rumah kontrakan. Menurut salah satu korban, modus yang dilakukan pelaku adalah mengajak kerjasama dengan para korbannya untuk meminjamkan mobil mereka yang akan digunakan dalam bisnis penyewaan mobil bagi perusahaan. Dalam aksinya, pelaku berhasil menipu puluhan korbannya dan menghindar dari kejaran polisi dengan cara berpindah lokasi tempat tinggal. Iya, mau pengacara sama keluarga, jangan lupa. Nggak ada keluarga dia. Oh, aja nih. Jangan terekam kotaknya nanti Pak gara-gara itu. Langsung ke sana aja ya. Setelah kutelusuri, banyak korbannya. Semua pada prinsipnya licik dia untuk melakukan ini, penipuan ini. Karena dia tanpa membuat surat apa-apa, bahkan ada pinjam sementara kalau begitu dibawa, terus hilang. Ada yang dirental. Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Syahrial melakukan sidak ke lokasi pabrik yang diduga melakukan pembuangan limbah ke kawasan permukiman warga di Teluk Nibung, Tanjung Balai. Beginilah sidak yang dilakukan Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Syahrial saat mengecek lokasi instalasi pengolahan limbah milik pabrik PT Halindu di kawasan Teluk Nibung, Tanjung Balai pada Rabu kemarin. Sidak dilakukan sebagai tindak lanjut keluhan warga terkait pembuangan limbah yang diduga mengalir ke permukiman warga. Menurut warga, limbah tersebut mengeluarkan aroma tidak sedap dan mengganggu aktivitas warga. Wali Kota Tanjung Balai menyebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah mengeluarkan rekomendasi untuk mendatangkan konsultan guna melakukan pengkajian laboratorium terhadap pengolahan limbah pabrik. Saat ini Pemko masih menunggu hasil kajian IPAL dari pihak perusahaan sebagai tolak ukur untuk mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Tentunya ini kita berharap dengan segera mungkin dari pihak Halindo bisa mengeluarkan proses izin laboratorium yang dikeluarkan oleh konsultan. Yaitu. Begitu keluar, nanti solusinya apa? Pemirsa, ratusan warga desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Deli Serdang melakukan aksi demo memprotes rencana pengukuran area lahan yang akan dilakukan pihak PT Perkebunan Nusantara II terhadap lahan yang dikuasai warga. Aksi protes terkait rencana pengukuran lahan disampaikan ratusan warga Pasar 11, Dusun 8, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Deli Serdang. Warga pendemo melakukan aksi long march dengan membawa poster berisikan penolakan terkait rencana tersebut. Warga menolak rencana pengukuran dengan alasan area lahan tersebut sudah dikelola warga sejak lama untuk digunakan bercocok tanam. Aksi demo ratusan warga ini mendapat pengawalan dari pihak TNI Polri. Biar dulu diajari abang ini dulu kayak mana. Ratusan karyawan PT Unibis Kamis pagi melakukan aksi mogok kerja di depan pintu gerbang perusahaan memprotes penghentian kerja yang dilakukan pihak perusahaan secara sepihak. Ratusan karyawan PT Unibis melakukan aksi mogok kerja di depan halaman perusahaan di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Dalam aksinya, para pekerja memprotes tindakan yang dilakukan pihak perusahaan yang memberhentikan karyawan secara sepihak. Selain itu, para karyawan juga memprotes kebijakan perusahaan yang melakukan pemotongan upah kerja dan uang lembur serta sistem kerja shift yang tidak jelas. Salah seorang pendemo mengatakan aksi mogok dilakukan para pekerja karena pihak perusahaan dinilai mengabaikan hak karyawan di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Pendemo mengancam akan terus melakukan aksi mogok hingga tuntutan dipenuhi pihak perusahaan. Kita menuntut hak-hak buruh yang mana perusahaan yang sangat kali kita kecewakan itu pemotongan gaji hampir 2 juta. Memang tidak seluruh karyawan, tapi hampir rata-rata. Dan yang kedua, untuk mem-PHK itu tidak sesuai dengan undang-undang. PHK-nya Pemirsa, sejenak akan hadir informasi mengenai melanggar isolasi mandiri puluhan pekerja jalan tol di karantina. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. Kasus positif COVID-19 di Sumatera Utara meningkat 16 kasus menjadi 635 kasus yang terkonfirmasi dari pemeriksaan PCR. Sementara jumlah PDP yang menjalani perawatan sebanyak 143 pasien.
Data tersebut dikonfirmasi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sumatera Utara per tanggal 10 Juni 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jumlah kasus positif COVID-19 saat ini mencapai 635 kasus yang telah terkonfirmasi dari pemeriksaan PCR, sedangkan PDP sebanyak 143 pasien. Untuk kasus positif yang meninggal dunia berjumlah 54 orang, sedangkan pasien yang telah dinyatakan sembuh mencapai 192 orang. Berdasarkan data persebaran COVID-19 Sumatera Utara, Kota Medan menjadi wilayah penyumbang kasus positif tertinggi yang mencapai 434 kasus. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi melakukan karantina terhadap puluhan pekerja pembangunan jalan tol yang baru datang dari luar provinsi karena melanggar ketetapan isolasi mandiri. Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi dibantu aparat Satpol PP mendatangi kantor PT Waskita Karya untuk menjemput 32 pekerja jalan tol yang berasal dari Lampung. Kepala Dinas Kesehatan sekaligus juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi Nanang Fitra Aulia mengatakan para pekerja tersebut tiba di Kota Tebing Tinggi pada Sabtu pekan lalu. Namun saat dilakukan pengecekan di rumah kontrakan para pekerja, ternyata mereka tidak berada di rumah untuk melakukan isolasi mandiri sesuai protokol kesehatan COVID-19. Para pekerja tersebut kemudian dibawa ke gedung karantina yang disediakan pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk menjalani karantina selama 14 hari. Selama di karantina, tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi akan memantau kondisi kesehatan para pekerja sebelum diperbolehkan bekerja di areal proyek pembangunan jalan tol. Dan kita sudah berkoordinasi dengan PT Waskita Karya. Mereka cukup mendukung program pemerintah dalam pemutusan mata rantai. Dan intinya pemerintah Kota Tebing Tinggi juga mendukung sepenuhnya program proyek skala nasional. Namun mari sama-sama kita menjaga protokol-protokol kesehatan yang ada untuk kita bisa menstabilkan dan memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 yang ada di Kota Tebing. Guna mempermudah pemeriksaan swab PCR COVID-19, pemerintah Kabupaten Simalungun membeli alat tes cepat molekuler atau TCM yang mampu memeriksa spesimen swab sebanyak 50 orang dalam sehari. Inilah alat tes cepat molekuler atau TCM yang dibeli oleh pemerintah Kabupaten Simalungun yang berfungsi untuk pemeriksaan spesimen swab dari pasien yang terpapar COVID-19. Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Simalungun, JR Saragi, didampingi Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit Perdagangan kemudian mengecek alat tes tersebut. Pembelian alat ini dinilai penting untuk memudahkan petugas medis memeriksa spesimen swab sebanyak 50 orang dalam sehari, apalagi saat ini Simalungun sudah masuk dalam zona merah. Menurut JR Saragi, alat TCM ini sudah dapat dioperasikan sejak 8 Juni lalu sehingga waktu pemeriksaan spesimen swab untuk mendapatkan diagnosa akhir dapat dilakukan dalam waktu 1 jam. Ada suatu kecepatan ya, kalau selama ini kita mengirim mungkin ada sebulan baru datang, kalau ini kan 1 jam langsung dapat hasilnya. Jadi ini memang sangat menguntungkan bagi masyarakat supaya masyarakat tidak sering bertanya. Karena kalau kita rawat di sini, kita swab sekali dia positif, kita kirim lagi ke sana, nah itu kadang-kadang makan waktu, sementara dia harus bisa lakukan. Polda Sumatera Utara mulai memperlakukan program besuk online sebagai kesiapan menuju tatanan kenormalan baru atau new normal di tengah pandemi COVID-19. Meski Provinsi Sumatera Utara belum menerapkan kenormalan baru, Polda Sumatera Utara mulai memperlakukan program besuk tahanan secara online. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk pelayanan bagi narapidana saat mendapatkan kunjungan jenguk dari keluarga maupun kerabat. Berbagai alat komunikasi disediakan di ruang besuk online dan nantinya para tahanan dapat melakukan besuk secara virtual dengan menggunakan aplikasi video call. Perubahan ini dilakukan Poldasu setelah larangan kunjungan langsung ditiadakan guna mencegah penyebaran COVID-19. Menurut Kepala Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Sumut AKBP Effendi Abdullah Huta Barat, besuk online bagi tahanan diberikan pada hari Selasa dan Kamis dengan durasi 30 menit. Itu pasti jaga jarak tetap, dan virtual ini hubungan dengan aplikasi ini tetap berjalan.
Sampai saat ini belum ada kesulitan ya Pak? Tapi sampai saat ini belum ada kesulitan. Cuma namanya masyarakat maunya tiap hari berkunjung. Nah, kita sampaikan Selasa sama Kamis. Kasih tahu keluarga kalau ada komunikasi, pinjam alat komunikasi dengan yang jaga, kasih tahu yang keluarganya mau bertamu. Oke. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai PLN Unit Induk Sumatera Utara membantah adanya kenaikan tarif listrik. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut, PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara membantah adanya isu kenaikan tarif listrik hingga 100%. Menurut PLN, kenaikan tarif listrik yang dialami warga berdasarkan jumlah rata-rata pemakaian arus dalam 3 bulan terakhir. Kalau kita kan ada humasnya. Hal tersebut disampaikan oleh Senior Manajer Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara, Hairudin. Hairudin membantah adanya kenaikan tarif listrik hingga 100%. Menurutnya, kenaikan tarif listrik yang dialami warga disebabkan oleh peningkatan pemakaian arus listrik dalam 3 bulan terakhir. Sehingga dalam penagihan rekening listrik pasca bayar yang didasarkan dari perhitungan rata-rata selama 3 bulan, membuat lonjakan tarif listrik warga naik lebih dari 50%. Mengatasi hal tersebut, PLN Unit Induk Wilayah Sumut menerapkan 2 opsi, yakni menyediakan posko pengaduan di berbagai unit cabang dan menerapkan kebijakan perlindungan tagihan listrik atau capping. Kebijakan capping adalah pemberian kelonggaran cicilan listrik sebesar 60% bagi warga non-subsidi yang mengalami lonjakan tagihan listrik. Cicilan listrik tersebut akan dibayarkan pada Juli, Agustus, dan September mendatang. Hingga saat ini PLN Unit Induk Wilayah Sumut sudah menampung sebanyak 838 aduan masyarakat terkait kenaikan tarif listrik di tengah pandemi COVID-19. PLN tidak pernah melakukan kenaikan tarif tenaga listrik karena tarif tenaga listrik itu yang mengaturnya pemerintah. Memang kami akui pada minggu-minggu ini ada pengaduan dari pelanggan karena tagihan rekeningnya. Ribuan warga di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat menerima dana bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial RI. Pihak kantor pos membuat jadwal pengambilan dana bantuan berdasarkan desa atau kelurahan masing-masing. Sejak Senin lalu, kantor pos Kota Binjai mulai menyalurkan dana bantuan sosial tunai tahap kedua. Jumlah masyarakat yang menerima bantuan berjumlah lebih dari 88.000 orang dengan rincian 11.000 warga Kota Binjai dan sisanya warga Kabupaten Langkat. Untuk memperlancar penyaluran, pihak kantor pos Binjai membuat jadwal pengambilan bantuan berdasarkan desa atau kelurahan masing-masing. Kantor pos Binjai juga telah menyiapkan 4 loket pengambilan dana BST untuk warga Binjai dan 6 loket pengambilan dana BST bagi warga Langkat. Warga yang akan mengambil dana BST juga diwajibkan untuk memakai masker dan menjaga jarak sesuai aturan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Penyaluran dana BST ini akan berlangsung hingga 16 Juni mendatang. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sebanyak 116 calon jemaah haji asal Kota Tebing Tinggi tahun 2020 tertunda keberangkatannya. Namun para jemaah mengaku ikhlas menerima penundaan keberangkatan tersebut. Pasca penundaan keberangkatan calon jemaah haji Indonesia tahun 2020, para calon jemaah haji asal Kota Tebing Tinggi mendatangi kantor Kementerian Agama setempat untuk berkonsultasi. Seluruh calon jemaah haji Kota Tebing Tinggi yang ditunda keberangkatannya menemui petugas haji untuk menanyakan penundaan tersebut. Kepada calon jemaah haji, petugas mempersilahkan untuk menarik kembali biaya pelunasan haji, sedangkan bagi calon jemaah haji yang tidak menarik biaya pelunasan haji akan menerima kompensasi nilai manfaat yang besarannya belum ditentukan. Sementara salah seorang calon jemaah haji, Jahratul Husna, mengaku menerima dengan ikhlas penundaan haji meski ia sudah menunggu selama 10 tahun demi kemaslahatan bersama. Akibat adanya penundaan keberangkatan calon jemaah haji tahun 2020, daftar tunggu haji di Kota Tebing Tinggi saat ini mencapai 19 tahun. Proses yang sudah kami lakukan untuk keberangkatan tahun ini adalah seluruh jemaah yang pertama sekali paspor ya, dokumen perjalanan sudah selesai semua. Kemudian melunasi biaya perjalanan ibadah haji sudah semua. Hanya tinggal suntik meninggi yang belum.
Pemirsa, seorang pria berusia lanjut asal Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi hanya bisa terbaring lemah di sebuah gubuk di salah satu perladangan milik warga. Pria tersebut tak mampu lagi berjalan setelah terjatuh saat bekerja di ladang sejak 6 bulan lalu. Dan informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Dana Pangaribuan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Beginilah nasib Tumin, pria berusia 53 tahun yang hidup sebatang kara di sebuah gubuk bambu beratapkan seng tanpa lampu penerangan berukuran 2 x 3 meter di salah satu perladangan milik warga Desa Lautawar, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Tumin hanya bisa terbaring karena kondisi kesehatannya yang mulai melemah. Ia mengaku merasakan sakit terutama pada bagian kaki ketika ingin digerakkan setelah sebelumnya Tumin terjatuh saat bekerja menggarap ladang sejak 6 bulan lalu. Jatuh itulah cuman jatuh untuk kakinya itu nggak bisa dilempangkan, bengkok terus. Cuman itu. Kalau misalnya dibawa berobat, Lili mau? Mau. Ke rumah sakit gitu? Iya, mau. Cuman biaya belum ada ya? Iya. Jadi kalau makan dari mana nih, Lili? Makannya ya sambil tidur, madep ke sana. Untuk memenuhi kebutuhan makan dan minumnya, Tumin hanya bisa mengharapkan bantuan dari warga desa. Saat ini Tumin dirawat oleh salah seorang warga bernama Sunandar yang rutin memberikan makan dan minum, serta sesekali membersihkan dan menggantikan kain atau pakaian yang dipakai Tumin. Lahir ini udah mau hampir 6 bulan lah. 6 bulan ini. Kalau tinggal di sini Bang, di gubuk ini udah berapa lama? Ya, ini pun mau hampir setahun. Setahun? Iya, dulu kan bukan di sini, dulu di sana. Jadi udah dia mulai agak apa kayak gini, kami pindahkan kemari. Upaya untuk berobat udah pernah Bang? Diobati, dibawa ke puskesmas, ke rumah sakit? Kalau ke rumah sakit belum. Kini, Tumin berharap ada bantuan dari dermawan agar dirinya dapat menjalani perobatan dan mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak. Dari Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Rudi Sinaga, Metro TV.